Selamat siang. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-11 ya, kalau nggak salah, pada materi barisan pola bilangan. Pola bilangan yang sering sekali kita pelajari itu tentang aritmatika dan geometri. Nah, di sini ada barisan bilangan. Jadi tiap-tiap urutan di atas mempunyai aturan atau pola tertentu. Misalnya pada urutan bilangan pertama nih, 1, 5, 9, 13. Aturannya adalah dari yang pertama ke kedua tuh, dia harus ditambah 4. Begitu juga kedua dan ketiga. Begitu juga seterusnya. Urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu seperti di atas dikatakan membentuk suatu barisan. Masing-masing bilangan dalam urutan tersebut disebut suku-suku barisan. Misalkan yang pertama itu suku pertama atau U1, suku kedua itu 5, suku ketiga itu 9, dan seterusnya. Disebut juga UN atau suku terakhir. Beberapa jenis barisan, yang pertama ada barisan aritmatika nih. Barisan aritmatika itu mempunyai beda sama ya, selisihnya tuh sama. Misalkan 2, 7, 12, 17, dia mempunyai selisih yang sama atau beda yang sama yaitu 5. Begitu juga contoh yang kedua, ketiga, dan keempat. Mereka memiliki beda atau selisih yang sama. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa barisan aritmatika jika untuk setiap n berlaku UN min 1 sama dengan B. Dengan B-nya itu konstanta, tidak tergantung pada n. Selain aritmatika, kita juga ada barisan geometri. Nah, contohnya di sini ada 2, 4, 8, 16. Nah, kalau tadi aritmatika itu punya selisih yang sama, nah kalau geometri itu bukan selisihnya yang sama ya, tapi perbandingan suku kedua dengan suku pertama itu akan sama dengan perbandingan suku ketiga dengan suku kedua. Atau bisa juga disebut UN banding UN-1 seperti ini. Rasionya tuh sama. Perbandingannya sama. Misalkan 2, 4, 8, 16. Dia mempunyai rasio 2. Begitu juga yang lain ya. Rasionya sama. Nah, selain aritmatika dan geometri, kita juga mengenal banyak barisan ya. Ada barisan persegi, barisan segitiga, persegi panjang, Fibonacci. Nah, barisan-barisan bilangan seperti ini, kalian bisa mencari polanya sendiri ya. Kenapa disebut bilangan persegi? Karena di sini kita bisa lihat ada 1 pangkat 2, hasilnya 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, dia kalau dibuat sebuah titik-titik itu akan membentuk sebuah persegi. Begitu juga segitiga, begitu juga persegi panjang. Nah, ini ada latihan soalnya nih, kalian bisa kerjakan, bisa coba sendiri. Kalian suruh nyari mana barisan aritmatika, mana barisan geometri. Caranya gimana? Tadi kan udah tahu tuh, aritmatika selisihnya sama, geometri perbandingannya sama, atau rasionya sama. Jadi kalian cari nih selisihnya, rasionya. Kalau ternyata selisihnya sama, berarti dia barisan aritmatika. Kalau rasionya sama, berarti dia geometri. Ini suruh mencari beda, berarti dia aritmatika. Suruh mencari rasio, berarti dia geometri. Kalian suruh nyari suku ke-10. Nah, diteruskan aja, dicari dulu rasionya atau bedanya, baru kalian cari suku-sukunya. Kalau tadi kita tahu ciri-ciri aritmatika dan geometri, sekarang kita akan menentukan nih UN-nya atau suku ke N. Misalkan kita punya barisan aritmatika 2, 6, 12, 20. Kita tahu bahwa selisihnya yaitu berapa? 20 dikurangi 12. Nah, di sini diketahui berarti N plus N plus 1, tentukan suku ke N, suku ke 25-nya. Ini suku pertamanya. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus ini.
UN sama dengan A plus N min 1B atau UN sama dengan BN plus A min B. Pada barisan geometri, kalian juga bisa gunakan rumus UN sama dengan A R pangkat N min 1. A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio. Sama dengan ini ya, A-nya itu suku pertama, B-nya itu selisihnya. Pada contoh soal ini, mungkin bentuknya beda ya dengan barisan aritmatika yang biasanya. Kalau biasanya kan selisihnya sama. Ternyata ini punya bentuk yang berbeda. Ini kita harus kalikan dengan 1, 2, 3, 4 dulu baru membentuk barisan aritmatika. Seperti itu, ini ada contoh soalnya. Tentukan 10 ke N, berarti kita akan mencari UN-nya berupa rumus. Kita lihat dulu, nah, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, seperti ini. Nah, ini latihan soalnya, kalian bisa menentukan UN sendiri dari contoh-contoh soal yang ada. Selain barisan, kita juga punya materi tentang deret. Jadi bedanya barisan dan deret itu pada simbol antar sukunya. Kalau barisan itu koma ya. 3,7, 11 itu barisan. Kalau deret itu dia pakai plus 3, plus 7, plus 11, plus 15. Nah, kalau tadi UN, nah sekarang SN. Di sini kalian bisa lihat bahwa rumus SN atau deret jumlahnya, jumlah kalau ditambah semua tuh berapa hasilnya tuh setengah N dikali dengan A plus UN. Di sini contohnya ada deret aritmatika 3, 8, 13, 18. Kita lihat A-nya itu 3, B-nya itu 5. Nah, kita bisa cari UN-nya dulu. Setelah itu kita cari SN-nya, habis itu kita masukkan S20-nya. Begitu juga contoh soal ini ya, tentukan jumlah. Kalau ada kata jumlah, berarti kita gunakan rumus SN. Begitu juga yang geometri. Geometri juga ada SN-nya. Nah, ini nanti kalian bisa coba kerjakan. Nah, ini ada SN-nya juga geometri. Nah, sama, tandanya yang plus, 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 plus. SN sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Itu kalau R-nya yang negatif. Nah, kalau R-nya positif, ya kalian balik A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, begitu. Ini contoh soalnya. Kita punya soal 1 plus 4 plus 8 plus 16. A-nya, oh ini keliru ya. Ini harusnya 2. A-nya 2, R-nya 2, N-nya 8. Nah, kita tinggal cari S8 dimasukkan ke rumus. Ini latihan soalnya. Latihan ulangannya silahkan kerjakan 2 soal dari soal latihan yang ada. Kalian pilih yang aritmatika dan geometri. Bebas ya yang mana aja kalian mau. Yang penting kalian sudah berlatih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.